Semenjak dibeli dari Real Madrid, Casemiro semakin menunjukkan dirinya adalah pemain penting di Manchester United. Sempat diragukan di awal pembeliannya, pemain berusia 30 tahun ini seolah menjadi kepingan puzzle yang selama ini dicari khususnya untuk lini tengah Manchester United. Bahkan bukan hanya untuk klub, tapi untuk Ten Hag yang segera melakukan perekrutan sesaat setelah timnya diajar 4-0 oleh Brentford. Casemiro menjadi bagian penting era awal Ten Hag di MU. Yap, transfer Casemiro terbilang cukup berbeda dengan gaya MU yang terkesan lambat, lantaran diselesaikan dengan cepat dan efisien. Pemain asal Brazil ini digaji sama dengan De Gea, 375.000 pounds per minggu, berdurasi 5 tahun. Nah, di video ini kita akan analisis peran sentral Casemiro di MU. Let's go, kita bahas sama-sama. Ada perbedaan antara posisi dan peran Casemiro di MU dengan Real Madrid. Di klub lamanya, ia diplot sebagai lone pivot atau gelandang bertahan sendirian pada formasi 4-3-3. Sementara di MU, lebih banyak bermain di double pivot pada formasi 4-2-3-1. Pada dasarnya, pemain yang cakap bermain sebagai lone pivot gak akan punya masalah jika harus bermain disandingkan dengan gelandang lain. Dengan kemampuannya sebagai filter pertama serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan sendirian, Casemiro bisa dikatakan bukan tipikal pemain yang harus dibantu rekan lain ketika bertahan. Bahkan rekannya bisa sedikit lebih naik seperti yang diperankan Eriksen di MU. Yap, menjadi filter pertahanan adalah keunggulan utama Casemiro. Bukan pekerjaan yang mudah lantaran area yang di cover sangatlah luas jika dilakukan sendirian. Yang dimaksud dengan filter sendiri adalah menyaring serangan lawan sebelum bola ke back. Atribut ini sangat penting untuk menjaga tim dari serangan balik. Bisa dilihat pada klip ini saat lawan hendak melakukan counter attack atau serangan balik ketika pertahanan MU belum sepenuhnya terbentuk. Casemiro dengan kemampuan reading the game-nya mampu memprediksi kemana arah serangan dan umpan lawan, melakukan intercept untuk memotong counter attack lawan dan memenangkan possession. Selain itu, Casemiro juga memiliki pemahaman struktur dan positioning yang sangat baik. Terlihat saat MU menyerang, sudah mencapai sepertiga akhir area pertahanan lawan. Casemiro akan memposisikan dirinya sedikit naik lebih dekat dengan area kotak penalti lawan. Hal ini ia lakukan agar dirinya berada dalam area yang cukup dekat untuk menyambut bola muntah dari kotak penalti lawan dan bisa sesegera mungkin melakukan counter press atau rebut bola kembali. Namun nggak berhenti di situ saja, yang menjadikan Casemiro spesial adalah kemampuannya dalam melakukan distribusi bola sesaat setelah ia melakukan intercept atau merebut bola dari lawan. Ia bisa melakukan kedua hal itu, yaitu intercept lalu melepaskan progresif pass umpan ke depan dengan cepat, sehingga bisa langsung mengekspos pertahanan lawan yang belum dalam shape idealnya. Hal ini terlihat di dua asisnya saat melawan Everton dan Nottingham Forest berikut. Berbicara tentang kemampuannya dalam distribusi bola, bisa dikatakan Casemiro merupakan pemain yang cukup progresif. Dilihat dari passing map berikut, ada beberapa hal yang menarik dari Casemiro. Di area sepertiga pertama terlihat frekuensi progresif pass atau umpan ke depan Casemiro nggak terlalu banyak. Karena pada fase build up, ia lebih sering dimarking oleh striker dan gelandang lawan. Pada momen ini, ia bisa bergerak turun sejajar dengan dua center back untuk membuka ruang dan melepaskan umpan panjang yang juga menjadi salah satu atribut yang dimilikinya. Di sepertiga tengah lapangan, Casemiro lebih banyak melepaskan umpan progresi.
Dari area ini, ia kerap melepaskan umpan breaking the line atau umpan terobosan yang bisa menembus garis pertahanan lawan dan langsung mengakses pemain MU di area yang lebih tinggi. Salah satu hal yang membuat Casemiro sering melepaskan progresi selain kemampuan distribusinya adalah tendensinya untuk selalu melakukan scanning ke depan, sehingga ia bisa mengetahui di mana posisi rekannya dan bisa dengan cepat melepaskan umpan setelah menguasai bola. Terlihat simpel, namun pemain top level akan mengumpulkan banyak informasi dengan melakukan scanning, sehingga ia bisa paham gerakan atau aksi selanjutnya sebelum mendapat bola. Sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan, dilihat dari heatmap berikut, pemain asal Brasil ini memiliki daya jelajah yang luas. Dengan kemampuannya menjangkau area yang luas dan ditambah atribut defensif yang menjadi keahliannya, Casemiro bisa berperan sebagai double cover back-back MU di area pertahanan. Ia kerap terlihat berada di area backline MU untuk melakukan cover area yang ditinggalkan oleh back MU yang melakukan press atau naik. Ini menunjukkan ketika harus bertahan secara tim, Casemiro punya tanggung jawab serta kemampuan itu. Ketika harus dihadapkan bertahan secara individu, Casemiro kerap melakukan aksi-aksi krusial seperti clearance, blocking, dan juga tackle seperti yang terlihat di laga versus Nottingham Forest, di mana ia bisa melakukan clean tackle di area pertahanan dan menjadi awal gol kedua MU di laga tersebut. Aksi ini benar-benar krusial lantaran membuat MU bisa melancarkan serangan balik cepat. Mungkin ia bukanlah tipe playmaker yang mengkreasikan peluang, namun aksi bertahan ini membuat MU bisa melancarkan serangan balik berbahaya. Ketika dibeli, banyak yang mempertanyakan kemampuan ball playingnya dalam hal ini seperti dribble atau kemampuan 1 versus 1 menghadapi marking lawan. Memang betul, kita akan melihat Casemiro kehilangan bola ketika di marking ketat oleh lawan seperti pada laga versus Everton ini. Namun, memang Ten Hag membeli Casemiro bukan untuk situasi-situasi tersebut. Itulah mengapa kemampuan progresi Casemiro di sepertiga awal nggak terlalu tinggi. Dan ini juga alasan ia ditandemkan dengan Eriksen. Memang saat bertahan ia bisa melakukan sendiri atau gelandang lain naik. Namun ketika build up, terutama melawan high press, Eriksen akan membantunya. Penampilannya selama kurang lebih setengah musim bersama MU menunjukkan bahwa Casemiro merupakan gelandang bertahan yang tepat untuk The Red Devils. Terutama untuk fase transisi, baik itu transisi ke bertahan, menyetop serangan balik lawan, maupun transisi menyerang sebagai perebut bola untuk dijadikan counter attack. Dengan kehadirannya, dengan kematangannya, dengan timing tepat aksi bertahannya, Casemiro mampu memberikan rasa aman di lini tengah. Sekaligus jadi profil yang cocok untuk counter attack, di mana penyerang-penyerang MU juga punya kemampuan lebih dalam melakukan ini. So far, Casemiro adalah pembelian jitu. Hal ini juga diamini Ten Hag dalam komentarnya. Setelah melakukan analisis, kebutuhan sebelum memulai musim adalah nomor 6. Casemiro menurutnya adalah sosok sempurna untuk mengisi pos tersebut bagi MU.